Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 8. Kita masuk di bab baru yaitu bab 9 mengenai statistika. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah pemusatan data yang terdiri dari median, modus pada data tunggal dan data kelompok. Seperti apa materinya? Mari kita simak. Pemusatan data terdiri dari 3, yaitu rata-rata atau yang kita sebut dengan mean, kemudian ada nilai tengah atau yang kita sebut dengan median, dan nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul atau nama lainnya adalah modus. Jangan sampai tertukar dengan istilahnya. Nah, untuk masing-masing pemusatan data kita akan bagi berdasarkan jenis datanya, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Masing-masing akan kita bahas. Kita ke rata-rata atau mean terlebih dahulu. Rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean data tunggal. Nah, untuk rata-rata data tunggal rumusnya adalah X bar atau rata-rata ya sama dengan sigma X1 dibagi oleh N, di mana X1-nya adalah datum ke I atau data ke I. I ini bisa berapa saja jumlah dari seluruh data gitu ya. N adalah banyaknya data. Kemudian X bar adalah rata-rata itu sendiri. Ada simbol sigma artinya menjumlahkan seluruh datanya gitu ya. Berikutnya adalah rata-rata atau mean data kelompok. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi dikalikan dengan Xi dibagi oleh sigma Fi, di mana X bar adalah rata-rata, kemudian Xi yang di sini adalah data ke I atau datum ke I, Fi di sini adalah frekuensi ke I. Ya. Oke. Berikutnya nilai tengah atau median. Nilai tengah atau median data tunggal rumusnya adalah untuk median ada 2, tergantung dari jumlah datanya apakah data ganjil jumlahnya atau data tersebut adalah data yang berjumlah genap. Kalau data tersebut jumlahnya ganjil, maka yang digunakan adalah rumus median yang ini, di mana untuk mencari letak dari mediannya atau letak dari nilai tengahnya adalah ME sama dengan data ke untuk menunjukkan lokasi data keberapanya sebagai nilai tengahnya. N ditambah 1 dibagi 2, di mana ME di sini adalah median, ya kita mencari median. N yang di sini adalah banyaknya data, seluruhnya ada berapa. Kemudian untuk median data genap. Median data genap itu mencarinya dengan ME sama dengan data ke. Ini mau merujuk ke data urutan yang keberapa gitu ya, untuk menunjukkan dia adalah mediannya atau nilai tengahnya. Nah, X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi oleh 2. Mungkin kelihatannya rumit ya, tapi nanti kita lihat di contoh soalnya. Oke, di mana N di sini adalah banyaknya data. ME di sini adalah median gitu ya. Ini N adalah banyaknya data seluruhnya. X di sini nanti nilainya, nilai dari data tersebut. Nah, ini yang wajib kita lakukan terlebih dahulu untuk menentukan nilai tengah. Ini wajib, yaitu data harus urut terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan nilai tengah, jika datanya berantakan, kita urutkan terlebih dahulu data menjadi yang urutan menjadi dari yang kecil sampai yang terbesar. Kita urutkan terlebih dahulu, kemudian barulah menggunakan rumus ini. Jadi kalau berantakan, lalu kita hitung nilai tengahnya, itu pasti nilai mediannya salah. Jadi harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar terlebih dahulu. Berlaku juga untuk yang data kelompok. Sama, data kelompok juga sama, harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi intinya, untuk mencari nilai tengah atau median, data harus urut terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita lanjut ke nilai tengah atau median data kelompok. Nah, median sama dengan TB ditambah 1/2N dikurangi F kum.
dibagi FM dikalikan dengan I, di mana ME di sini yang kita cari ini sebagai median. TB di sini, ini kan sama dengan ya, ME sama dengan TB gitu ya. TB adalah tepi bawah dari kelas mediannya. Nanti kita tentukan dulu kelas mediannya di mana pada data kelompok tersebut. Kemudian ditambah dengan 1/NN di sini adalah banyaknya data. Kemudian dikurangi dengan FKUM. FKUM di sini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi menjumlahkan kelas yang sebelumnya dari kelas median yang sudah ditentukan. Kemudian dibagi oleh FM. FM di sini adalah frekuensi kelas mediannya. Kemudian ada I di sini dikalikan dengan I. I di sini adalah intervalnya. Berikutnya, yang berikutnya adalah nilai yang sering muncul atau disebut juga dengan modus. Nah, untuk modus data tunggal. Modus adalah data terbanyak atau yang sering muncul atau frekuensi terbanyak. Modus dapat langsung dilihat pada data tunggal. Jadi kalau pada data tunggal, datanya kan sedikit ya. Jadi bisa langsung terlihat mana nih data yang sering muncul atau yang lebih banyak. Nah, itu sebagai modusnya. Kemudian yang kedua adalah modus data kelompok. Modus data kelompok, kita perhatikan rumusnya adalah MO. MO di sini sebagai modus ya, sama dengan TB ditambah dengan D1 dibagi oleh D1 ditambah D2. Kemudian dikalikan dengan L. Keterangannya, untuk MO adalah modus, sama dengan TB itu sama ya seperti yang tadi, cuma kelasnya adalah kelas modus. Jadi TB adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah itu nanti dikurangi oleh 0,5 ya dari nilai yang terkecil di kelas tersebut. Kemudian D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Nah, ini juga ya diperhatikan. Untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Jadi D1 dengan sebelumnya, D2 dengan setelahnya. L di sini adalah panjang kelas. Berikutnya contoh soal. Perhatikan data nilai matematika dari 13 siswa berikut. Nilainya ada 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6. Kalau kita hitung data tersebut adalah 13, maka ini adalah nilai matematika dari 13 siswa. Tentukan rata-rata atau meannya, median, dan modusnya. Kita ke pembahasan. Pertama kita cari rata-rata atau meannya. Nah, untuk mencari rata-rata, ini adalah data tunggal. Bagaimana kita tahu dia adalah data tunggal? Nah, dia datanya adalah sedikit ya. Biasanya, perbedaan antara data tunggal atau data kelompok, data tunggal itu datanya lebih sedikit, biasanya terjabarkan seperti ini. Kalau data kelompok, datanya lebih banyak, 30, 40 gitu ya, atau biasanya menggunakan tabel. Oke, kita lanjut ya. Rata-rata data tunggal yang kita gunakan, maka X bar sama dengan sigma X1 dibagi oleh N, di mana X di sini adalah rata-ratanya. Nah, sigma X1 adalah kumulatif atau penjumlahan dari nilai-nilai yang ada. Kemudian dibagi oleh N. N ini adalah banyaknya data. Kita mulai. Nah, sigma X1 atau kumulatif penjumlahan semua data. Jadi data 13 ini kita jumlahkan seluruhnya, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian dibagi oleh banyaknya data. Datanya ada 13, maka dibagi 13. Nah, hasil penjumlahan yang di atas, nilai-nilai ini mendapatkan 84 dibagi oleh 13 yang sini. Sehingga X bar-nya 6,46. Jadi, rata-rata nilai tersebut adalah 6,46. Ini adalah rata-ratanya. Kemudian yang berikutnya adalah median. Untuk mencari median, wajib diurutkan terlebih dahulu ini ya ketentuannya. Untuk median atau mencari nilai tengah, wajib untuk mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Data awalnya seperti ini, berantakan ya. Mari kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita sesuaikan dengan jumlahnya ya. Jadi 3-nya ada 1, 4, kemudian 5-nya 2 kali, 6-nya 2 kali, 7 3 kali, dan seterusnya gitu ya. Setelah diurutkan, kemudian kita lihat
apakah dia datanya ganjil atau genap. Karena dia jumlahnya 13, maka dia adalah ganjil ya. Sehingga untuk mencari median data ganjil, kita gunakan rumus median data ganjil, yaitu median sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2. Oke, jadi data ke n-nya adalah jumlah dari data, yaitu 13. 13 ditambah 1 dibagi oleh 2. Sehingga data ke-7 lah sebagai nilai tengahnya atau mediannya. Ya. Jadi kita lihat data ke-7 1, data ke-1 ya, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7. Nah, berarti di sini ya. Data ke-7 adalah 7. Data ke-8, data ke-9, data ke-10, data ke-11, data ke-12, data ke-13. Jadi tengah-tengahnya ternyata ada di sini. Atau nilainya adalah 7. Jadi mean ada di data ke-7 yang ini ya. Nah, kebetulan nilainya juga 7. Setelah diurutkan ya, didapatlah mediannya ada di data yang ke-7, yaitu 7. Kalau tidak diurutkan, data ke-7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan saja sesuai ya 7, tapi sebenarnya kita wajib mengurutkan terlebih dahulu baru menentukan mediannya. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering atau banyak muncul. Oke, kalau kita perhatikan modus dari data tersebut adalah 7 karena muncul sebanyak 3 kali. Kita lihat ya, 3 itu 1 kali munculnya, 4 juga 1. 5 ada 2 kali muncul, 6 ada 2 kali, 7 ada 3 kali, 8 ada 2 kali, 9 ada 2 kali. Maka yang terbanyak adalah 7. Sehingga modusnya adalah 7, seperti itu. Contoh soal yang kedua. Berikut adalah data nilai ulangan harian matematika kelas 8G. Nah, ini adalah datanya, bentuknya tabel. Ada nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Frekuensi ini adalah jumlahnya. Jadi nilai 5 itu ada 9 orang. Nilai 6 ada 10 orang, nilai 7 ada 12 orang, nilai 8 ada 6 orang, nilai 9 ada 2 orang, nilai 10 ada 1 orang. Kalau menemukan tabel begini, berarti dia menggunakan data kelompok yang banyak ya. Nah, untuk menentukan berapakah jumlah seluruh data atau banyaknya anak pada kelas 8G adalah tinggal menjumlahkan seluruh frekuensinya. Ya, oke. Kita lihat apa yang ditanyakan. Tentukan rata-rata atau meannya, tentukan modus, dan tentukan mediannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu rata-rata atau mean. Pembahasan yang A. Kita cari terlebih dahulu nilai rata-rata pakai rumus data tunggal berkelompok. Nah, ini ya, tunggal berkelompok itu artinya X bar atau rata-rata sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma F. Nah, kalau data kelompok ini ada pengalian ya. Artinya kita kalikan nilai dengan frekuensinya terlebih dahulu. Kalau pada data tunggal, dia hanya menjumlahkan semua nilainya saja. Kalau pada data kelompok, kita mengkalikan dulu nilai dengan frekuensinya. Ya. Jadi yang pertama kita kalikan 5 dengan 9. 5 kali 9. Kemudian kita tambahkan dengan 6 dikalikan 10. Tambahkan lagi dengan 7 dikali 12. Ditambahkan lagi dengan 8 dikali 6, ditambahkan lagi 9 dikali 2, ditambahkan lagi 10 kali 1. Ini ya. Jadi penghubungnya penjumlahan nih. Penjumlah, ini dijumlah, kemudian yang terakhir ada 10 kali 1. Oke, silakan ya dicek kembali apakah sudah sesuai dengan tabelnya. Kemudian dibagi dengan penjumlahan frekuensinya, karena ini adalah jumlah dari data. 9 tambah 10 dari sini ya, 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Sehingga kita kalikan dulu nih yang di atas. 5 kali 9 45, 6 dikali 10 60, 7 kali 12 84, 8 kali 6 48, 9 kali 2 18, 10 kali 1 10. Lalu dijumlahkan. Dibagi oleh 40. Nah, ternyata jumlah seluruh datanya adalah 40. Kita jumlahkan yang atasnya, dapat 265 dibagi 40. Sehingga hasil pembagian ini adalah 6,625.
Nah, didapatlah rata-rata ulangan harian kelas 8G adalah 6,625. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah modus. Kita pindah ke sebelah kiri. Modus itu adalah data yang paling banyak ya, atau yang sering muncul. Kalau bentuk tabel seperti ini, kita fokus ke frekuensi atau jumlahnya. Mana frekuensi yang paling terbanyak? Nah, ini ada 12. 12 ini adalah milik nilai 7 gitu ya. Jadi modusnya adalah 7. Oke, seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, masih di soal yang sama, nomor 2, masih di tabel yang sama juga dengan yang tadi. Yang belum kita bahas adalah yang terakhir, yaitu yang median. Tadi rata-rata sudah dapat ya, modus juga sudah dapat 7 ya. Ini rata-rata tuh 6,625 ya. Modus itu tadi 7, kemudian mediannya akan kita cari sekarang. Oke, kita ke pembahasan. Median. Nah, kita lihat dulu dia datanya. Kalau untuk menentukan median, yang pertama kali adalah kita lihat dulu dia datanya datanya data genap atau data ganjil. Kalau kita lihat jumlah seluruh datanya atau jumlah seluruh frekuensinya adalah tadi itu 40 ya, sehingga dia datanya data genap. Kalau data genap menggunakan rumus median yang genap, yang ini. Beda dengan contoh soal yang pertama itu menggunakan data ganjil. Jadi ini bedanya ya. Karena N-nya 40 atau jumlah seluruh datanya adalah 40, sehingga mediannya kita menggunakan rumus yang ini ya. N-nya kita ganti dengan 40. Jadi median adalah data ke X 40 dibagi 2. Jadi N-nya diganti dengan 40 ditambah dengan X. N-nya diganti 40 dibagi 2 tambah 1, lalu semuanya dibagi 2. Oke. Ini ya, 40 bagi 2 dapat 20, ditambah dengan 40 bagi 2, 20 ya. 40 bagi 2, 20 ditambah dengan 1. Jadi dibagi dulu baru ditambah karena tambahnya di luar. Dapatlah 21. Gitu ya. Jadi X21 ditambah X20 ditambah X21 dibagi oleh 2. Nah, ini masih bentuknya X. X itu apa? Nilai. Nilai yang ke-20 ditambah nilai yang ke-21 dibagi 2 gitu artinya ya. Nah, untuk menentukan nilai ke-20 dan nilai ke-21, karena ini bentuknya tabel, kita bisa keluarkan dulu jika bingung. Ya. Oke, kita perhatikan lagi tabelnya sehingga dapatlah urutan sebagai berikut. Karena nilainya nilai 5 ada 9, frekuensinya 9, maka diurutkan 5-nya ada 9. Sehingga ini kita mulai sebagai data ke-1 sampai data ke-9 karena 5 ini adalah nilai terkecil. Maka kita urutkan dulu nilai yang terkecil sampai yang terbesar ya. Ingat ya, kalau median harus mengurutkan data. Jadi, data yang pertama adalah 5 sampai data yang ke-9 adalah 5 karena jumlahnya ada 9. Berikutnya ada 6. 6-nya 10 kali. Maka 6 yang di sini ini data ke-10 nih mulainya. Data ke-10 sampai dengan data ke-19 adalah 6. Gitu ya. Kemudian berikutnya 7 ada 12 sehingga 7 yang di sini itu dimulai dari data ke-20. Ya. Karena 6 yang di ujung ini adalah data ke-19, selanjutnya 7 di sini adalah data ke-20 sampai data ke-31 nih 7 di sini. Nah, berikutnya 8-nya ada 6. Jadi 8 ada 6, sehingga 8 yang pertama ini adalah data ke-32. 8 yang terakhir adalah data ke-37. Berikutnya 9 ada 2, 9, 9. Nah, 9 yang ini adalah nilai data ke-38, ini data ke-39. Yang terakhir 10-nya ada 1. Nah, 10 ini adalah data ke-40 atau data yang terakhir, gitu ya. Nah, dari penjabaran ini kita dapatlah nilai data ke-10, data ke-20 ditambah data ke-21. Sehingga dapatlah data ke-20-nya ada di mana nih? Ini ya. Data ke-20 itu dimulai di sini, 7. Jadi data ke-20 adalah 7 dan data ke-21 adalah di mana 21? Masih di sini ya, 7 juga. Berarti data ke-20 dan 21 adalah sama-sama 7. Kita masukkan lagi ke rumus yang tadi, kita lanjutkan dari sini. Oke.
Ini ya, kita lanjutkan dari sini ya. Data ke X20 ditambah dengan data ke X21 dibagi oleh 2. Kita masukkan nilainya. Bahwa X20 itu kan data ke-20 ya. Data ke-20 ini adalah 7. Ditambah dengan data ke-21 juga kebetulan 7 juga di sini. Jadi di sini rentangnya 7. Kita bagi dengan 2. Jadi 7 tambah 7 dibagi 2. 7 tambah 7 14 dibagi 2 7. Sehingga mediannya adalah 7. Dari data tersebut mediannya atau nilai tengahnya adalah 7. Seperti itu. Nah, sampai di situ saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.